Itu yang membuat kami yakin tidak ada lagi alasan lain bahwa 2029 PSI akan mewarnai belantika politik di Senayan pada level-level yang membanggakan. Emang siapa lagi yang harus kami patronkan? Kecuali dia sudah pernah menang 5 pemilu berturut-turut. Siapa? Yang sudah bermanfaat bagi negara ini ya. 5 pemilu bos berturut-turut. Siapa? Ya udah pertanyaan retorik. Tidak ada lagi. Jadi menjadi wajar bagi kami bahwa orang yang menang 5 kali berturut-turut pemilu itu diterima oleh masyarakat. Tapi semuanya akan kita persembahkan untuk apa? Prabowo Gibran 2 periode. Ya, kembali lagi di Real Politik. Seperti biasa, di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Pada episode kali ini, kita telah kedatangan seorang senior, politikus senior. Dulu pernah menjadi ketua fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta. Sekarang menjadi ketua bidang politik di Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gajah. Dan di PSI, beliau tidak hanya jadi guest star atau bintang tamu, tapi menjadi main karakter, tokoh utama yang berhasil mengubah gaya politik PSI di berbagai panggung politik di Indonesia. Bang Bistari Barus. Selamat datang, Bang. Selamat berjumpa hari ini. Terima kasih, Bang. Di tengah kesibukan setelah Rakernas nih bisa memenuhi undangan kami. Sama-sama. Bang, ini langsung aja nih, Bang. Setelah dari Rakernas PSI kemarin itu kan banyak orang yang merasa, wah, Pak Jokowi pidatonya berapi-api. Kemudian juga dari PSI mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah bapak ideologis kami. Bahkan ada yang bilang bahwa Pak Jokowi ini adalah imam besar PSI. Imam besar, Iya. siap. Bahkan jauh sebelumnya, itu sudah ada rumor bahwa ada Mr. J yang akan bergabung menjadi Dewan Pembina PSI. Ya kan? Tapi ternyata, Bang, banyak orang menyangka bahwa di Rakernas itu Pak Jokowi akan masuk secara resmi ke struktur partai PSI, ternyata enggak. Dan ada juga sindiran dari Guntur Romli, bro. Wah, apa itu? Jubir PDIP. Oh ya. Dia bilang, ini kalau Pak Jokowi belum masuk itu, berarti belum percaya terhadap kemampuan PSI. Ya. Nah ini kan Belum sindiran luar biasa nih, Bang. Itu. Nah ini bagaimana, Bang, menjawabnya dari PSI sendiri? Dari sudut pandang seorang Bang Bes. Siap. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Real Politik, podcast terkemuka dan utama di Republik. Mudah-mudahan apa yang kita kupas di session ini dapat juga mencerdaskan masyarakat bangsa. Itu dia, Bang. Jadi terkait dengan Pak Jokowi yang sangat berapi-api pada waktu menyampaikan pidatonya, bagi saya, bagi kami, itu suatu pengulangan penegasan sikap politik beliau terhadap PSI. Pertama kali dulu disampaikan pada waktu Kongres PSI, beliau juga di situ memberikan sambutan, ya. Itu yang di Solo, Bang, ya? Ya, di Solo, dan menyatakan di tengah-tengah pidatonya, saya akan mendukung full PSI. Disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari seluruh peserta, dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan, saya akan bekerja keras untuk PSI. Dan itu pula yang membuat saya kemudian, terinspirasi Pak Jokowi hari ini menyatakan sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Sikap politik beliau. Karena pada tahun 2024 pemilu, PSI kan nggak lolos tuh ya. Ya ini yang nggak dipahami oleh Guntur Romli lah. Belum kelasnya untuk memahami ini. Ya, di situ
Pak Jokowi tidak pernah menyatakan bahwa beliau adalah PSI. Begitu beliau menjaga kenegarawanan beliau, sehingga dia tidak pernah menyampaikan beliau adalah PSI. Sehingga masyarakat awam, umum, itu melihat bahwa Pak Jokowi itu masih di sebelah. Masih di PDIP. Nah, akhirnya mereka, Pak Jokowi masih di sana. Efek ekor jas itu yang dapat Masih yang lama. Nanti silakan membuat survei terkait itu. Nanti kita uji di 2029. Saya lanjutkan. Namun setelah Pak Jokowi menyatakan akan mendukung full PSI dan akan bekerja keras dengan PSI, saya pada waktu bertemu dengan Pak Jokowi menyatakan saya bergabung, Pak. Dengan senang hati beliau menjawab itu. Dan kemudian gak berapa lama saya diundang untuk dilantik. Kemarin di Rakernas diulang lebih tegas lagi posisi politik beliau. Lebih keras lagi Lebih keras lagi, saya akan mati. Saudara mati-matian, saya pun akan mati-matian. Untuk PSI. Dua momen ini betul-betul menjadi permakluman bagi masyarakat. Sekarang Pak Jokowi sudah di PSI. Itulah yang membuat kami menjadi semacam termotivasi sangat besar. Dan meyakini bahwa Pak Jokowi jadi presiden itu karena dukungan full rakyat. Dan approval ratingnya sangat tinggi bahkan sampai hari ini pun sesudah dulu itu. Sudah nggak menjabat Masih 70%. Approval ratingnya sangat tinggi. Dan kami meyakini bila mana apa yang disampaikan Pak Jokowi, beliau akan turun bersama-sama dengan kita, baik di provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan pun bila diperlukan. Ini akan menjadi permakluman besar di seluruh Indonesia dan akan tentunya membawa dampak luar biasa kepada PSI ke depan. Itu yang membuat kami yakin tidak ada lagi alasan lain bahwa 2029 PSI akan mewarnai belantika politik di Senayan pada level-level yang membanggakan. Tadi ada ditanyakan soal apa tadi? Guntur Romli. Ya, Guntur Romli. Berkata, menurutnya itu belum masuknya Pak Jokowi secara de jure nih. De facto kan sudah kelihatan nih. Iya. Secara de jure, secara administrasi sebagai pengurus Saya atau anggota lupa. PSI itu berarti belum percaya betul nih kepada PSI ini gitu. Bang, de facto dong. De facto sudah, de jure secara hukum. Iya benar. Benar. Ya ini kan mungkin itu semacam ekspresi dari rasa terancam yang sangat nyata. Rasa ketakutan. Rasa terancam takut terancam bahwa beberapa wilayah yang sedang kami ukur ini memang ya kalau kita sampaikan ke dia bisa stroke. Ya. Kami tidak terlalu terburu-buru untuk meletakkan Pak Jokowi pada posisinya. Namun, saya boleh menyatakan pada kesempatan ini, 99,9% Pak Jokowi bukan cuma harus, tapi wajib bergabung dengan PSI. Dengan dasar 2 kali sudah menyampaikan kepada publik, dan dimaklumi oleh masyarakat Indonesia pendukung beliau yang sangat besar ini, ya akan mendukung full PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Mati-matian bahkan. Ya, pada saatnya. Kapan itu? Kan begitu? Iya itu. Kita ingin merapikan struktur ini dulu, ya, sampai dengan nanti di akhir tahun ini menuju lolos verifikasi faktual. Menjadi peserta pemilu dulu ya. Ya, pada hari ini PSI itu partai politik secara administrasi. Namun dia belum partai politik peserta pemilu. Karena dua di pemilu ke belakang kan tidak masuk ke Senayan. Ya. Hari ini kita persiapkan betul
dan dengan Pak Jokowi sudah menyatakan secara tegas dan lugas bahwa beliau bersama PSI, administrasinya sudah disiapkan. Clear dulu. Tinggal kapan kita declare pada saat kita selesaikan semua struktur sampai tingkat yang disyaratkan oleh KPU untuk diverifikasi baik administrasi maupun faktual. Untuk menjadi peserta pemilu. Artinya ini strategi juga dari Pak Jokowi mungkin Bang ya. Kalau kita dari luar mungkin ngelihat gini, mungkin kalau Pak Jokowi yang masuk sekarang mungkin akan lengah mungkin dalam membuat mempersiapkan verifikasi faktual. Itu common sense saja itu Bang. Mungkin common sense. Mungkin Abang bisa validasi. Itu biasa saja. Macam-macam pendapat dari para pihak, tetapi dari tim kita ini memang kita ingin meletakkan Pak Jokowi, dan bukan lagi ingin, tapi sudah meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang terhormat sebagai patron, inspirator kami, sebagai panutan. Dan walaupun belum kemudian kita tetapkan sebagai bagian daripada in body dengan kita, beliau menyatakan siap untuk turun. Itu luar biasa. Menuju ke sana. Dan ini membuat kami tidak lagi punya alasan untuk berleha-leha. Kami secara jujur mengatakan bahwa kami harus mengejar ketinggalan selama 2 pemilu ini. Ya, terus terang posisi politik pada hari ini kami tidak sama dengan mereka yang sudah lolos. Ya, kalau yang sudah lolos itu bahkan bisa menggunakan uang rakyat untuk terjun ke bawah mempromosikan partainya dalam bentuk apakah itu reses, kundapil dan sebagainya dibiayai oleh rakyat. Kalau kami belum. Seminar 4 pilar namanya ya. Apalah macam lah di situ semua toh. Jadi sangat salah kalau kita kemudian dibandingkan, disejajarkan dengan mereka-mereka yang sudah menikmati uang rakyat ini. Saya kira itu. Jadi Bang, dari PSI sendiri itu seberapa penting sih figur Pak Jokowi itu? Apakah sebagai nilai atau ideologis imam besar itu tadi, ataukah lebih penting sebagai faktor elektoral nih, magnet elektoral nih untuk saat ini? Jadi begini, masing-masing kita ini kan, jadi partai ini kan orang banyak ya, sekumpulan orang yang memiliki ide, gagasan, pemikiran yang sama untuk membangun masyarakat bangsa ini, berkumpul di satu wadah yang bernama PSI berhimpun bernama PSI. Bahkan niatan bergabungnya pun bisa berbeda-beda. Namun kita satukan semuanya. Saya pernah menyampaikan, kami mungkin dari partai yang sama. Contoh saya, Bung Ahmad Ali, RMS. Namun kami punya alasan yang berbeda untuk bergabung di PSI. Tapi kita punya kesamaan yang tidak terbantahkan. Apa? Sama-sama bersepakat menetapkan, menyetujui Pak Jokowi menjadi patron dalam perjuangan kita ini. Alasan saya berbeda mungkin dengan yang lain, atau yang lain yang di sebelah mana itu berbeda. Bahkan ada partai seberapa kuning, partai penting merah, kemudian, seberapa penting kemudian. Saya tanya balik kepada host ini. Emang siapa lagi yang harus kami patronkan? Kecuali dia sudah pernah menang 5 pemilu berturut-turut. Siapa? Ya sudah bermanfaat bagi negara ini ya. 5 pemilu bos berturut-turut. Siapa? Ya udah pertanyaan retorik. Tidak ada lagi. Jadi menjadi wajar bagi kami bahwa orang yang menang 5 kali berturut-turut pemilu itu diterima oleh masyarakat. Dan perlu kami kejar apa yang membuat Bapak sebegitu diterimanya dari mulai kabupaten, dari mulai kota, provinsi DKI yang begitu keras, dan pemilu presiden yang begitu luar biasa dinamikanya. Kok bisa Bapak diterima gitu? Itu yang mungkin akan menjadi bagian daripada apa yang akan kami lanjutkan perjuangan yang pernah difondasikan oleh beliau. Kita nggak bisa membantah soal itu, bro. Untuk menang pemilu itu gila, luar biasa. 5 kali ya. lagi. 5 Beda kali daerah. Tanpa kalah sekalipun. Tanpa kalah. Nah ini mungkin termasuk kita nih, harus colong ilmu juga. Iya, 99% win rate ini semua. Luar Susah biasa. itu. Susah itu. Siapa luar sekarang biasa. yang ada menang 3 kali pemilu? Kayak Ada belum sih, ada. Kalau sampai 3 masih ada. 3 masih ada. Tapi Obama ini pilpres menang nih, hari 1 ini. No, maksud saya di Indonesia.
Ya Oh, kan? Bapak pernah kalah juga mungkin di Kongres. Oh, iya. Gini Bang, jadi seberapa optimis PSI sekarang? Karena waktu 2024 lalu kan sebetulnya Pak Jokowi walaupun secara verbatim belum menunjukkan dukungan ke PSI, kan ada Mas Kaisang itu. Saya ingat persis di tahun-tahun itu, mungkin dari kalangan-kalangan kita yang sering berbincang-bincang ini Bang, itu perdebatannya bukan lagi soal lolos atau tidaknya PSI ke parlemen, tapi seberapa besar suaranya, di atas 10% atau malah di bawah 10% gitu. Tapi kenyataannya realitas waktu itu naik sih dari 1,8 jadi 2,8, tapi tetap nggak lolos gitu loh. Ya. Nah, apa yang membedakan sekarang dengan 2024 nanti? Menurut Bang Bes nih, yang faktor paling signifikan membedakan? Saya kira sudah saya sebutkan tadi bahwa Mas Kaisang, kecuali Mas Kaisangnya ya, Mas Kaisang ini lebih di-endorse oleh Golkar ya pada waktu itu. Suara-suara itu. Kemudian tadi saya sudah sampaikan, Pak Jokowi menjaga standingnya sebagai seorang negarawan dengan tidak berpihak kepada salah satu partai politik di dalam kontestasi kemarin 2024. Ya, mungkin Mas Kaisang ini adalah putra Pak Jokowi, tapi beliau tidak pernah sekalipun mengatakan saya PSI. Sehingga seluruh masyarakat itu permaklumannya masih pada sebelah sini. Dan sekarang sudah Sudah tidak di sana jelas. lagi, udah keluar Kalau suratnya. Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi tidak menyampaikan itu ke publik pada saat Kongres, saya mungkin tidak bergabung. Faktor pembedaan di sini Gitu udah loh. putus nih, benangnya udah Di putus. sini seluruh masyarakat Indonesia, bahkan pendukung beliau yang non partisan itu, ya, itu sudah tahu di mana posisi berdiri Pak Jokowi. Sudah tidak ragu lagi nih Pak Jokowi masih Nggak di ada sini lagi apa di situ. keraguan masyarakat. Itulah faktor pembedanya sekarang yang paling signifikan. Dia. Jadi ini yang bukan kemudian apakah dengan itu saja? Oh ya enggak dong. Makanya kami pun itu 50%-nya, 50%-nya lagi adalah struktur yang kuat, kokoh dan tidak bisa dipotong-potong orang di tengah jalan. Gitu. Tapi semuanya akan kita persembahkan untuk apa? Prabowo Gibran 2 periode. Nggak boleh kemana-mana Itu ini. endgame-nya. Fatsun ini. Fatsun politiknya itu ya. Fatsun politik. Nggak, jangan berusaha lagi mecah-mecah nih dua barang ini. Udah. Oh, usaha itu sah-sah saja dilakukan oleh para pihak. Boleh, itu kan politik. Namun melalui real politik, saya Ketua DPP Bidang Politik PSI menyatakan ini semuanya Prabowo Gibran juga nih. 2 periode. 2029. Begitu. Sebagai, kan kita kan sudah berbicara nih, PS ini sekarang udah pede dan tidak ada lagi keraguan dalam masyarakat kan. Nah, saya mau nanya nih ke Bang Bes sebagai Ketua DPP Bidang Politik. Kira-kira apa sih tantangan politik PSI yang akan hadapi ke depan itu seperti apa gambarannya? Masyarakat Indonesia ini, seperti kita ketahui ini kan diletakkan pada posisi-posisi sekarang ini, apalagi lembaga survei kan ada swing voter, itu tinggi. Ya, swing voter ini sangat tinggi karena mereka bukan anggota partai politik. Kebanyakan berapa sih anggota partai politik se-Indonesia ini dari 280 Kalau party ID sih rendah semua ya. Rendah kan? Rendah semua. Nah, makanya hari ini perlu penguatan-penguatan yang kita lakukan, baik dari mulai struktur, perekrutan para tokoh yang mampu mengaplikasikan apa yang menjadi janji-janji politik Partai Solidaritas Indonesia yang belum diwujudkan. Gimana mau diwujudkan orang 2 kali pemilu kita belum bisa ada di Senayan? Kalau mereka udah ada di Senayan tapi sudah mewujudkan belum? Nah ini jadi ada berita berimbang. Kuasa Kalau belum ditanya ada. sama host ini dari Real Politik, apa yang akan dilakukan? Kita akan melakukan bagaimana merekrut para tokoh yang punya satu visi, satu kesamaan. Ya, kita sudah menetapkan kemarin bahwa PSI adalah rumah besar untuk semua kalangan. Tidak lagi membatasi dengan kaum muda,
ternyata 2 kali kaum muda, karena terlalu banyak semua partai punya galangan kaum muda, tidak mencukupi. Maka sekarang harus buka lebih lebar lagi supaya kaum muda ini tetap terdepan. Ketuanya muda loh, ketua umumnya muda, Mas Kaisang. Tetap berada di depan dan bisa memimpin dan bisa berbicara lantang nanti di Senayan. Ya. Ya kan? Kita kumpulkanlah para tokoh ini, baik muda, menengah, dan yang memang disukai masyarakat untuk membawa misi. Menjelaskan apa yang harus kami lakukan bila Anda, masyarakat Indonesia, menetapkan kami sebagai pilihan. Ya itu yang akan kita kampanyekan itu bersama Pak Jokowi dan para tokoh itu. Pak Jokowi berjanji 2 bulan bila perlu saya nggak pulang-pulang. Gitu loh. Nah itu. Jadi tidak semata kemudian kita serahkan kepada Pak Jokowi, kita akan juga nanti lakukan training of trainer. Jadi tidak hanya berserah diri kepada ketokohan Pak Jokowi, tidak enggak bisa. Kan? Tidak bisa. Training of trainernya menjadi penting terhadap mereka-mereka yang akan kita terjunkan juga ke masyarakat untuk mengetahui yang telah pernah kita janjikan itu apa. Jangan sampai nanti kami punya calon legislatif ataupun eksekutif bahkan tidak memahami apa itu legislatif. Oh itu nggak boleh terjadi lagi di PSI gitu. Dia kira dia membangun jembatan, bangun sekolah, pada legislatif. Bangun jembatan, bangun sekolah, bangun jembatan. Nanti kalau ditanya, Pak, nggak usah bangun jembatan di sini, nggak ada sungai. Tenang saudara-saudara, sungainya pun nanti saya bikin. Kalau yang kayak gitu yang kita dapatkan, kita repot. Nah, tapi gini Bang, tantangan lainnya menurut saya nih bro, itu masalah kos politik ini nggak bisa kita hindari. Begini Bang, dulu kan PSI itu menjaring atau rekrutmen yang Abang sampaikan tadi itu benar-benar berdasarkan kualitas. Ada timnya segala kan. Ada Busro Mukodas, yang lain itu kan. Tapi kan kita nggak bisa menafikan ada faktor modal finansial yang sangat menentukan Bang. Orang pintar tapi nggak punya modal finansial, gimana dia kampanyekan dirinya ke masyarakat gitu loh. Nah sekarang kan Abang kan sudah omong tadi rekrutmen tokoh-tokoh dan segala macamnya. Di mana Abang nanti akan menyeimbangkan antara idealisme orang berkualitas tadi dengan kos politik yang sangat dibutuhkan untuk mencapai masyarakat itu tadi Bang. Ya. Ini dari pendapat pribadi Abang nih, gimana menurut Abang? Begini, dimanapun kita berada, di negara manapun saya kira ya, kos politik itu pasti ada. Ya, tetapi kos politik ini bukan juga segala-galanya. Bahwa kalau ketika kita sudah punya modal yang sangat besar, finansial besar, maka kita terpilih. Tidak juga seperti itu. Tidak juga. Banyak. Kita punya contoh seperti kakak Grace Natali. Ya kan? 2 kali terpilih dia itu. Iya ya. Tanpa biaya yang besar. Suara terbanyak itu. Ya kan? Kok bisa? Gitu. Betul. Jadi mungkin karena orang sekarang sudah berpikirnya apapun ceritanya dijadikan stigma bahwa politik itu harus keluar duit banyak. Tapi ada juga di sisi-sisi yang memang di wilayah-wilayah tertentu itu bukan itu. Tapi keterkenalan, dikenal, disuka dan dipilih itu berkat dia menjangkau sepanjang yang dia bisa jangkau. Kalau kita bilang, oh tetap harus butuh katakanlah kos politik, iyalah. Maka kami punya waktu yang cukup panjang untuk meletakkan orang-orang nanti setelah kita jaring, kita saring, kita tetapkan. Itu prosesnya masih panjang itu. Sekarang baru tahun 2026. Mungkin nanti di 2028 baru selesai. Ya kan? Dan kita selesaikan dulu yang namanya struktur ini di Agustus 2027. Baru kita punya 1 tahun untuk melakukan penjaringan dan penyaringan. Hari ini sudah secara internal ya kami itu sudah mulai dibelah untuk diperkenalkan ke seantero republik, dapil seantero republik mengikuti model dapil yang kemarin dulu, gitu kan.
dengan kemudian lebih dekat dengan masyarakat melalui DPD dan DPW yang kami punya di sana. Dalam 3 bulan ke depan kemudian ada ukuran-ukuran, masih tetap di situ kah? Atau hal lain yang kita lakukan? Penerimaan survei masyarakat tetap ada sebagai tools ya? Ya itu mungkin yang kelasnya sederhana dulu. Sampai nanti pada saatnya baru dilakukan survei sebagaimana mestinya. Jadi kuda pacu udah mulai disiapkan dari sekarang berarti. Saya sudah ditetapkan. Abang di mana nanti dapetnya? Ya nantilah. Nggak jauh-jauh dari wilayah ini. Nggak jauh-jauh dari sini lah ya. Nggak jauh-jauh. Nah, itu penonton real politik tuh harus mulai tandai dari sekarang. Bang Bes di mana ini? Jadi gimana bro? Kalau dari Gen Z apa sih yang sebenarnya yang mereka rasakan terhadap partai politik sekarang itu? Nah, sekarang kita berbicara pandangan anak muda nih ya. Nah, akhir-akhir ini anak muda itu sudah sepertinya tahu dengan sifat partai politik itu seperti apa gitu. Mereka sudah paham ada cost of politics, mereka udah paham real politik, manuver, orkestrasi segala macam. Tapi anak muda itu masih tidak bisa memisahkan idealisme sama pragmatismenya gitu. Buat mereka tuh idealisme tuh di atas semuanya. Kita kan lahir dari generasi yang menilai demokrasi dan kepemimpinan moral sebagai sesuatu yang baik, ya kan? Makanya pas waktu tahun 2012 sampai tahun 2019 Jokowi kepilih terus jadi pemimpin. Karena kita melihatnya sebagai sebuah bentuk kepemimpinan moral. Gitu. Tapi ketika Pak Jokowi berpidato dia akan mempertaruhkan reputasinya demi politik gitu. Itu semua berubah di antara kalangan anak muda. Makanya anak muda kebanyakan sekarang milihnya buat mereka tuh kepemimpinan moral ya melihatnya kepada tokoh-tokoh alternatif lain kayak Purbaya, kayak Ferry Irwandi, bahkan Kang Deddy juga menjadi bahan pertimbangan gitu. Mereka ini basis penilaian masih media sosial berarti. Media sosial gitu. Mereka ini sepertinya alergi dengan pemimpin-pemimpin yang pragmatis, dengan pemimpin-pemimpin yang yang real politiknya tuh jalan gitu. Nah, ini menjadi suatu menurut saya nih sebuah rintangan dalam memenangkan hati anak muda gitu. Karena buat anak muda PSI itu seolah-olah sepertinya inkonsisten dalam mempunyai nilai gitu, dalam mempunyai sebuah ideologi. Saya paham partai politik itu sifatnya dinamis. Partai politik itu mengikuti arus zaman. Gak mungkin kan kalau zamannya berubah mereka tetap lama gitu. Jadi harus ada perubahan di situ. Cuman sepertinya nggak tahu di anak muda itu melihat PSI itu inkonsisten atau PSI itu agak kesusahan untuk mengkomunikasikan perubahan mereka ke anak muda. Nah itu kira-kira menanggapinya gimana tuh Bang Bes? Ya, itu hal yang kita rasakan juga bahwa perlu ada pendidikan politik yang jauh lebih mendasar lagi di usia-usia pemula. Kalau dikatakan tadi bahwa inkonsisten, sebetulnya tidak, tapi konsisten. Bagaimana caranya? Percuma PSI ini ada kalau tidak pernah ada di Senayan. Ya. Kan begitu. Apa yang akan Anda gantungkan harapan ini? Wahai anak-anak muda yang masih murni, masih benar. Saya bisa katakan, bergabunglah ke PSI. Kami ini sebetulnya orang di belakang. Gitu loh. Kalau mau melihat kemarin pada waktu kita di Rakernas, meja-meja pimpinan sidang itu semuanya anak muda semua. Saya di belakang, Pak. Gitu loh. Nggak pernah saya dikasih kesempatan untuk naik di beberapa sidang pleno itu. Anak-anak muda semua. Dan ketua umumnya pun muda. Dan sangat mudah diakses. Saya menghimbau kepada kaum muda, terserah, masuklah ke partai politik. Kalau kalian menganggap diri kalian baik, masuklah ke partai politik. Kenapa? Ketika kalian menganggap diri kalian baik dan tidak masuk ke partai politik, maka kalian sedang memberikan kesempatan kepada orang-orang
yang mungkin kalian anggap tidak baik untuk berkuasa dan menjalankan roda pemerintahan. Itu dia. Jadi itu kalau jawabannya. mungkin gua ngelihat bro ya, mungkin di anak muda itu bang ya, masih ada gap antara idealisme dengan realitas. Mereka Ya. gagap memahami itu. Sebenarnya apa yang ada di PSI sebelum-sebelumnya dengan caleg yang rekrutmennya berdasarkan tim gitu kan, dengan anti intoleransi, anti korupsi, itu sesungguhnya idealisme yang mereka inginkan sebetulnya. Tapi ternyata nggak dipilih juga. Betul. Kalau Itu misal paradoks kan itu kan. itu paradoks. Itu paradoks sebetulnya itu loh. Kalau misal, Jadi seperti disampaikan oleh Bang Bes tadi, perubahan itu harus tetap ada bang ya. Karena target utama politik itu kalau tidak ada kekuasaan nggak bisa berubah apa-apa kan. bisa berubah apa-apa itu. 2 kali pemilu, bahkan yang di pemilu pertama PSI menetapkan Skandar itu 40 tahun atau 45 tahun ke Ya, di bawah, bawah 40 tahun. tidak boleh mencaleg. Hmm. Kemudian berlanjut pada yang kedua, mulai agak longgar Mulai sedikit, agak longgar. belum juga mendapatkan kepercayaan tuntas dari masyarakat untuk Untuk lolos ke parlemen. ke parlemen membawa agenda-agenda perubahan. Untuk memperjuangkan ide-ide tadi. Lantas apakah kita akan tenggelam dalam ucapan-ucapan yang saya nggak tahu apakah itu murni datang dari hati seseorang atau karena ya kita juga paham bahwa partai politik yang manapun punya room untuk anak muda. Menyediakan. Kekhawatiran yang besar ini apa tidak kemudian membuat anak muda itu pura-pura aja itu anak muda segala macam, sehingga bahkan ada yang a priori gitu, bukan cuma antipati terhadap itu, tapi a priori udahlah nggak benar ini. Padahal dia harusnya sadar gitu. Kita semua sadar. Ponakan saya sadarkan, kamu harus masuk partai politik. Kenapa? Karena kau orang baik. Orang baik harus masuk partai politik. Partai politik itu didirikan untuk merebut kekuasaan, menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata kelola yang diatur dalam perundang-undangan kita. Kalau kau orang baik, aturlah dengan baik ke depan ini. Gantikan kami. Jangan kasih ke orang yang kau anggap tidak baik. Dengan apa? Dengan jalan yang sangat terbuka lebar karena kalian tidak ingin terlibat di dalamnya. Karena kalian dipengaruhi bahwa politik itu adalah jelek. Karena politik itu tidak baik, kata orang-orang, sehingga kalian antipati terhadap politik. Dan membiarkan orang-orang yang tidak baik itu ya, dalam tanda kutip itu bisa menguasai panggung politik ya bang ya. Bisa seperti itu kan? Bisa kan kalau dia orang baik nggak mau isinya, ya mungkin orang nggak baik gitu. Mungkin. Ini daging semua ini. Ini daging Gen Z semua. harus paham itu. Realitas politik itu begitu. Gen Z itu harus paham bahwa politik itu adalah perebutan kekuasaan. Itu memang itu ruangnya kan? Iya, tidak ada lagi tujuan dalam politik kecuali kekuasaan. Ya, gitu. Kekuasaan jangan dipandang sempit sebagai yang Anda lihat bahwa adanya menjalankan roda kekuasaan itu secara ugal-ugalan. Tapi kalau sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan, kaidah-kaidah berpemerintahan yang baik, apa salahnya berkuasa? Iyalah. Apa salahnya berkuasa? Kan memang itu dia harus disediakan. Untuk pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, itu kan semua butuh jalur politik. Kita keluar dari rumah menginjak jalan aspal itu produk politik. Jadi kalau Gen Z ingin memperjuangkan apa menjadi idealismenya, satu-satunya caranya berpolitik. Iya. Tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada politik tanpa partai politik. Itu jalurnya ya bang ya. Masa nggak ada partai politik dan berpolitik. Nah itu yang harus dipahami. Ini real politik. Kita melihat kemarin PSI hanya mendapatkan 2,8% dengan kemudian mengandalkan anak-anak muda untuk bersama-sama. Harapan kita yang sekali ini, ayo anak muda gabung lagi lebih banyak lagi biar menjadi 5, atau 6, dan kalian yang di sana gitu. Gitu. Seperti itu. Dan bawalah ini kemudian. Mau kalian kebawa kemana ini? Ini kendaraannya juga udah ada. Kendaraannya ada. Let's say kayak gini Bang Bes. Kalau misalkan anak muda gabung politik, apa aja yang PSI itu tuh siap untuk menawarkan ke anak muda biar bisa dipersiapkan menjadi pemimpin masyarakat? Pertama mungkin begini ya, bahwa manusia Indonesia atau manusia semua kali ya, terlahir dengan gelar itu menempel di badan zon politikon. Manusia politik. Makhluk politik. Di rumah kita berpolitik. Nah, sekolah yang baik. Kalau nilainya 9, sepatu baru, Adidas. Itu politik.
Banyak lagi kan, sepeda motor kah, Iya, sepeda iya. kah, baju ke bagus kah, lebaran ke mana kah, semua politik. Jadi jangan anti politik, tapi dalami sedalam-dalamnya. Bila perlu, bentuk satu kumpulan anak muda yang kritis, datang ke PSI tanya, di mana kalian mau letakkan kami untuk kami ingin menjadi pemimpin ke depan. Tantang dong kita. Iya. Gitu. Baru dari situ kita siapkan nanti di kader. Di kader itu maksudnya bukan kemudian yuk jadi akan seperti apa, tapi lebih memahami lagi seperti apa sih tata kelola pemerintahan ini. Sehingga kalian nanti begitu kalian masuk, jangan jadi DPR yang pelongo-pelongo. Bingung, apa ini? Rapat-rapat. Atau yang hanya tahu nyanyian setuju kata Iwan Fals gitu, jangan begitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan kalau mereka bersedia, alhamdulillah ya Allah, Indonesia ini akan berubah. Iya. Dan insya Allah saya akan jadi salah satu pengajar bagi mereka. Siap. Keren. Oh, abang siap menjadi mentor ya. Insya Allah. Buat- Kalau diberi kesempatan oleh PSI. Ya kan? Iya. Saya berharap ada tantangan dari anak muda. Jangan cuma mengatakan kami tidak bersepakat dengan A, B, C, D. Tapi masuklah ke dalam, ayo gitu loh. Ini terbuka lebar ini. Nyemplung sekali ya. Dan waktunya masih cukup. Sekarang baru 2026. Di awal Pemilu lagi. 2029. Masih ada 3 tahun lagi. Jadi untuk Bang mempersiapkan diri. Bang Bes ini siap untuk mengkader nih anak-anak muda kalau datang Bersama-sama dengan yang lain. Iya. Tentu dari KPU nanti kita, ini loh cara berpemilunya begini. Mari kita uji Pak. Masyarakat kita ke depan, kita hadirkan kaum muda. Mereka bisa nggak flashback melihat sejarah bahwa bangsa ini dimerdekakan atas cita-cita pemuda. 28 Oktober, anak usia 15-25 tahun menyatakan sikap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan itu dahsyat 17 sekali. tahun kemudian lahirlah kemerdekaan Republik Indonesia. Mana sekarang anak muda kita ini? Ayo lahirkan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Saya gatel oleh itu gitu loh. Kepingin saya, mudah-mudahan. Kenapa saya ada di PSI? Salah satunya juga mudahan gue bisa. Dan selama ini banyak berjalan dengan anak-anak muda. Ketua umum organisasi A pemuda, organisasi B. Ya kan? Yang mudah-mudahan mereka membentuk diri mereka secara baik dan akhirnya nanti jadi pemimpin. Dan kita tidak anggap itu sebagai saingan sama sekali. Saya kira itu. Jadi seperti itu guys. Kalau misalkan kalian tertarik, buat yang muda-muda ya nonton Real Politik ya. Kalau mau dikader sama Bang Bes, silahkan langsung saja men-challenge Bang Bes. So, begitu ya Bang. Kita sudah sampai ke penghujung episode Real Politik ini. Tadi saya ingin menanyakan ini terakhir ke Bang Bes. Tapi sebenarnya tadi udah disampaikan juga. Ada nggak Bang satu hal yang sebenarnya PSI ingin publik itu percaya, tapi sampai saat ini belum berhasil diyakinkan? Iya. Seperti apa itu maksudnya? Satu hal yang PSI ingin publik itu percaya, misalnya PSI ini partai benar nih, tapi sampai sekarang publik itu belum berhasil diyakinkan. Mungkin jawabannya yang tadi itu, anak muda berpolitik itu, atau mungkin ada yang lain. Kalau di PSI ini kita sungguh sebetulnya punya harapan ke depan bahwa kita sudah menetapkan tema besar kita di Rakernas kemarin adalah rumah bersama, politik terbuka, tidak ada dusta di antara kita, kerja nyata untuk Indonesia. Itu tagline-nya. Itu betul-betul akan kita bawa sampai pemilu ini nanti selesai. Jadi bingkainya adalah ini rumah kita sama-sama. Ayo kita atur bareng-bareng, kita buat mekanisme, PO kita terbitkan. Gitu. Jadi TBK ini rumah bersama artinya. Politik terbuka. Politik terbuka. Siapapun bisa masuk. Satu-satunya partai yang melaksanakan e-voting. E-voting, betul. Mana ada partai politik dipilih 150.000 orang. Jadi nggak ada namanya partai dinasti itu nggak ada. Kayaknya milih langsung adalah e-voting kan. Ini isu juga nih Bang. Karena Guntur Romli juga begitu. E-voting silakan ikut bergabung. Jadi siapapun yang memenuhi persyaratan untuk dimajukan next. Makanya ayo
Kita sedang mengumpulkan banyak sekali anggota partai PSI ini untuk nanti bersama-sama di pemilu ke depan. Di 2029, 2028 mungkin, itu akan ada pemilihan ketua umum baru. Ayo ikut, siapa yang mau ikut gitu. Voting kok. Voting. Kan begitu. Dari dulu 3 calon ternyata nggak semua 100% milih Mas Kaisang, ternyata milih yang lain juga ada gitu kan. Iya. Ada memilih Broron. Sama ada Banyak lagi juga tuh. itu milih Broron tuh. Iya. Broron anak muda. Itu Agus Mulyono Erlambang, ketua umum PMII itu kan, anak muda. Agus Mulyono. Itu saya nggak ikut. Apa saya masih cocok loh yang akan datang saya ikut atau bagaimana? Jangan. Tapi itu cukup untuk mengcounter tuduhan partai dinasti sih. Iya. Lagi mana ada partai dinasti anaknya bawa bapaknya bukan dinasti. Itu bukan dinasti Itu dinasti Sungsang kalau mau dipilih seperti itu, ya kan? Jadi voting itu saya rasa saya setuju itu sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Iya. Semua anggota punya kesempatan yang sama untuk memilih pemimpinnya. Itu Ada gila, lagi ya. hal yang bagus kemarin itu. Luar biasa ini Mas Kaisang. Ada kawan-kawan anak muda membentuk satu organisasi skoci rencananya. Semacam sayap gitu. Sayap gitu ya. Namanya Gajah Muda Nusantara. Luar biasa ini. Satu syaratnya kata ketua Mas Kaisang, saya bawa ketemu. Satu syaratnya kalau mau diterima menjadi bagian, apa itu? Ketua umumnya mesti dipilih secara terbuka. Wah, ini anak muda ketua umum awak ini ngeri. Pokoknya semuanya TBK. TBK semua ya. Itu ya, mudah-mudahan ini didengar oleh kaum muda. Ini sebuah tantangan. Kuasai negeri ini, rubah negeri ini sesuai dengan selera kalian. Betul. Gitu loh. Tapi karena undang-undang kita katanya kau harus masuk ke partai politik, ya itu pula dulu yang harus kita laksanakan. Nanti Anda sudah di dalam, Anda mau merubah apa lagi? Ya karena memang sudah punya legitimasi untuk melaksanakan itu, lakukanlah yang terbaik untuk hal-hal yang baik-baik. Kira-kira itu. Oke, bro. Jadi seperti itu ya. Kita harus menguasai negara ini, kita harus konstitusional. Ambil alih negara secara konstitusional. Masuk partai politik. Konstitusional. Masuk partai politik dan kita ubah negara ini sesuai dengan selera kita. Mau itu kayak Amerika, mau itu kayak Cina, terserah deh. Yang penting itu udah konstitusional. Dan ada Bang Bes yang bisa mementor. Karena konstitusinya bisa Anda buat. Dan gitu konstitusi bisa dibuat. Bukan harga mati. Kalau ada, kalau tidak ada masuk ke dalam sistem, kan begitu. Itu berubah dalam sistem namanya revolusi. Payah lagi nanti itu urusannya. Rusak itu, aduh, pusing. Tapi begitulah. Terima kasih Bang Bes Taribarus sudah datang ke Rea Politik, berbagi ilmu tentang rea politik dan berbagi juga pandangan outlook PSI ke 3-4 tahun ke depannya seperti apa. Ini lumayan menarik sih melihat bahwa PSI ini mendapatkan semangat baru, api baru lagi untuk menjalankan setelah 2 kali pemilu. Tapi kita saksikan saja apakah PSI lolos ke Senayan. Kita lihat 2029. Mohon doa restu. Itu pula kan. Itu harus didoakan dan didukung. Harus didoakan dan didukung. Karena niatnya baik. Harus baik. Niat baik harus didoakan. Amin. Kalau nanti ternyata di ujung jadi buruk, kita perbaiki bersama-sama. Itulah kemewahan demokrasi. Ketika yang didukung tidak berbuat baik, diturunkan lagi. Demokrasi itu terus memperbaiki diri sendiri. Iya. Jadi terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah mengundang. Seperti itu untuk episode kali ini di Rea Politik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.